Shalom, selamat pagi, selamat siang untuk anak-anak semua. Anak-anak kelas 1 dan kelas 72, Ibu harap semangat belajar kalian selalu ada ya, karena kita hari ini akan belajar tentang energi dalam kehidupan bersama dengan Ibu Chelsea dan juga Wadel. jadi Bu Adel Ibu Chelsea akan mengajar kalian nih tentang energi dalam kehidupan ya. Jadi untuk hari ini Ibu mau tanya nih sama kalian semua ya anak-anak ya. Coba kalian perhatikan gambar di sini ya. Ada tangga nih, ada beberapa tangga. Coba kalian lihat sekarang kalian kira-kira posisinya ada di tangga mana ya? Apakah kalian sedang malas belajar nih Bu? Jadi aku nggak mau belajar. Seperti apa? Atau kalian sedang bingung bagaimana ya aku bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Atau bahkan kalian ada nih yang semangat banget, yang yakin banget bahwa kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, Ibu harap kalian semua dimanapun kalian berada, kalian tetap semangat ya. Kalian yakin bahwa kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan kalian mau ya untuk mengikuti pembelajaran yang ada walaupun kalian tidak bisa bertemu langsung dengan ibu atau dengan teman-teman, tapi harus tetap ada semangat untuk belajar ya anak-anak ya. Karena apa yang kita pelajari ini adalah sesuatu hal untuk mempersiapkan kita di masa depan ya anak-anak ya. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita gitu ya. Jadi kalian harus punya keyakinan nih bahwa kalian ada di tangga yang atas ya, yang teratas. Karena kalian yakin bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya. Ibu harap seterusnya juga seperti itu. Jadi anak-anak, hari ini kita kan tadi Ibu sudah bilang ya bahwa kita akan belajar tentang energi dalam kehidupan ya. Tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Yang pertama, kita akan memahami konsep energi. Energi itu seperti apa ya? Gitu. Kira-kira kita mau belajar itu hari ini. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui berbagai macam sumber energi. Kira-kira ada apa aja sih sumber energi? Seperti itu ya. Nanti akan Ibu jelaskan. Lalu Ibu mau tanya nih ya, kita coba recall lagi mungkin ya, sambil pemanasan kita mau melihat ya. Coba kita lihat di sekeliling kita. Banyak sekali energi anak-anak ya. Contohnya apa, Bu? Pertama ya anak-anak ya, kita bisa lihat di rumah kalian ada TV ya, ada lampu, ada kipas angin, yang semuanya itu bisa menyala, bisa berfungsi dengan baik karena adanya energi ya, energi listrik ya anak-anak yang ada ya. Lalu yang kedua, orang tua atau bahkan mungkin kalian memasak itu bisa dari kompor gasnya itu merupakan sumber energi ya anak-anak ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ketika kalian mengendarai motor atau bersama orang tua atau mengendarai mobil ya kendaraan itu bisa berjalan karena adanya sumber energi. Energi dari mana sih Bu? Dari bahan bakar yang ada anak-anak ya. Ada bensin, ada solar yang digunakan. Nah, itu adalah sumber energi yang ada gitu ya. Lalu selanjutnya ketika kalian bersepeda pun itu ada energi di situ. Dari mana sih Bu energinya? Saya bingung Bu kata gitu. Nah, energinya itu ketika kalian mengayuh sepedanya, nah itu adalah energi yang bisa kalian keluarkan sehingga sepedanya bisa berjalan seperti itu ya. Lalu selanjutnya ketika kalian makan anak-anak ya, bahkan ini berkaitan dengan pembelajaran kalian sebelumnya ya. Kalian sudah belajar tentang sumber energi yang berasal dari makanan ya anak-anak ya. Ada karbohidrat, ada protein dan juga ada lemak ya. Dan itu Ibu yakin kalian sudah paham sekali dengan materi itu. Lalu sekarang ini kita mau belajar nih yang di mana kita semakin mengetahui ya bahwa energi itu sangat penting untuk kehidupan kita ya anak-anak ya. Tadi sudah Ibu berikan contoh, ketika kalian makan itu juga ada sumber energi di situ, ketika kalian menonton TV itu ada sumber energi listrik seperti itu ya anak-anak ya. Jadi energi itu sangat penting untuk kehidupan kita ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini itu pasti ada tujuan yang jelas ya anak-anaknya. Tujuannya apa Bu? Tuhan menciptakan sumber energi itu Tuhan menciptakan energi itu untuk apa sih Bu? Ya untuk menopang kehidupan manusia ya, supaya manusia bisa tetap hidup, bisa melakukan aktivitas yang ada itu sangat dipengaruhi oleh adanya energi ya anak-anak ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa energi itu adalah
kemampuan untuk melakukan usaha kerja yang menghasilkan suatu perubahan ya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi ketika kita mengayuh sepeda, sepedanya bergerak itu artinya ada perubahan ya anak-anak ya. Seperti itu. Jadi dari energi yang ada itu bisa dihasilkan suatu perubahan. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Lalu selanjutnya kita mau tahu nih, sumber energi itu apa sih, Bu? Kalau tadi Ibu sudah bilang ada energi. Lalu sumber energi itu apa? Sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang menghasilkan energi. Anak-anak ya, sudah singkat, padat, dan jelas ya pengertian dari sumber energi ini. Lalu kita akan belajar nih hari ini, ada dua macam. Ada energi terbarukan dan juga ada energi tak terbarukan. Kalau dari kata-katanya terbarukan, berarti artinya bisa diperbarui ya. Kalau tak terbarukan berarti tidak bisa diperbarui gitu ya. Nah, penasaran nggak di kalian? Pasti penasaran ya anak-anak ya. Lah, langsung saja kita akan belajar dari yang pertama ya. Energi tak terbarukan nih. Kalau Ibu punya contoh beberapa gambar di sebelah kanan ini ya. Ada gambar apa sih itu kira-kira Bu? Ya, ada gambar batu bara ya anak-anak ya. Ada gambar di laut tuh. Kira-kira ada apa tuh di laut ya? Atau ada pabrik tuh ya, ada apa kira-kira ya? Nah, kita akan langsung saja belajar. Yang pertama tuh energi tak terbarukan ya. Energi tak terbarukan itu apa? Energi yang tidak dapat diperbaharui ya. Tadi Ibu sudah kasih tahu ya, tidak dapat diperbarui sehingga energi tersebut dikatakan tidak akan selamanya tersedia ya. Jadi ada jangka waktunya ya anak-anak ya, bukan berarti ini jadi energi tak terbarukan ini artinya adalah sumber energi yang dapat habis ya. Jadi tidak selamanya ada gitu dan tidak bisa didaur ulang. Nah, mungkin kalian makin penasaran nih, Bu. Contohnya apa sih, Bu? Saya penasaran nih gitu ya. Yang pertama ya, Ibu memberikan contoh yaitu minyak bumi ya. Jadi yang ada di tengah laut itu adalah proses pengambilan minyak bumi anak-anak ya. Nah, minyak bumi itu bisa digunakan sebagai bahan bakar industri bisa, sebagai pembangkit listrik juga nanti bisa, lalu sebagai berfungsi juga di bidang transportasi ya. Apa Bu maksudnya di bidang transportasi? Di mana nanti minyak bumi itu bisa diolah dengan berbagai macam proses yang dilalui, nanti bisa menjadi bahan bakar yang kita tahu seperti ada bensin, ada solar ya anak-anaknya. Nah, itu adalah suatu produk dari adanya minyak bumi ya. Nah, minyak bumi itu adalah sumber energi yang tak terbarukan ya. Karena apa? Karena prosesnya itu lama ya anak-anak ya. Untuk adanya minyak bumi itu lama, bisa jutaan tahun ya, ratusan tahun seperti itu ya. Karena memang itu merupakan salah satu sumber energi yang tak terbarukan. Lama proses untuk pembaruannya seperti itu ya anak-anak ya. Lalu yang kedua, Ibu akan beri contoh yaitu batu bara ya. Kalian sudah tahu ya batu bara itu apa? Batu bara bisa digunakan juga sebagai bahan bakar pastinya untuk menggerakkan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan juga PLTU gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat juga dalam kehidupan kita seperti itu anak-anak ya. Lalu yang ketiga, Ibu memberikan contoh gas alam. Wah, ini nih sangat erat ya kaitannya dengan kehidupan kita ya, di mana gas bumi ini atau gas alam ini digunakan untuk keperluan bahan bakar kompor gas ya anak-anak ya. Sudah Ibu berikan contoh tadi di awal ketika orang tua kalian memasak dengan kompor gas gitu ya, ada tabung gasnya. Nah, di dalamnya itu adalah gas alam yang sudah diolah seperti itu ya untuk bisa digunakan. Lalu bisa juga untuk pembangkit listrik tenaga gas serta lain-lainnya. Jadi itulah ada 3 ya. Coba kita rangkum. Ada 3 sumber energi tak terbarukan. Contohnya ya, yang pertama tadi ada minyak bumi, yang kedua ada apa ya? Coba kalian jawab di tempat kalian masing-masing. Ya, selain minyak bumi ada batu bara, benar banget ya, batu bara. Terus setelah itu yang ketiga ada yang tadi barusan kita bahas, ada apa? Iya, benar ada gas alam ya anak-anak ya. Jadi, dari 3 tersebut masih banyak contoh lainnya, tapi Ibu bisa menjelaskan itu di sesi ini. Lalu nanti kalian bisa searching ya, melalui sumber belajar lainnya, bisa cari tahu kira-kira sumber energi tak terbarukan lainnya itu apa gitu ya. Jadi anak-anak nih, Ibu sudah punya video sumber energi tak terbarukan, nanti kalian bisa scan ya. Ibu sudah berikan barcode di sini, kalian bisa scan, nanti kalian bisa tonton videonya, atau kalian bisa menggunakan link yang sudah Ibu berikan di sini ya.
Nanti ada video YouTube, kalian bisa pelajari lebih mendalam lagi terkait sumber energi tak terbarukan. Oke, kalau ada sumber energi tak terbarukan, artinya ada sumber energi yang terbarukan anak-anak ya. Makin penasaran lagi, langsung aja ya Ibu Adel ya, karena kita harus belajar tentang sumber energi terbarukan yang akan dijelaskan oleh Ibu Adel. Silakan Ibu Adel. Oke, terima kasih Bu Celvi. Jadi sekarang kalau tadi kalian sudah belajar tentang energi tak terbarukan. Apalagi artinya dari energi terbarukan? Kalian bisa jawab sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke energi terbarukan. Nah, kalau tadi energi yang tak terbarukan itu energi yang tidak dapat diperbaharui, sekarang kita akan belajar energi yang dapat diperbaharui atau biasanya disebut energi terbarukan. Nah, energi terbarukan seperti yang tadi sudah dimention sama Ibu Celvi dan baru saja Ibu sebutkan bahwa energi terbarukan itu energi yang bisa terus ada atau bisa terus diperbaharui. Jadi energi terbarukan ini bisa selalu dihasilkan. Jadi kita tidak perlu takut habis. Nah, kenapa tidak dapat habis energi terbarukan ini? Karena memang sumbernya alami. Memang pada dasarnya energi terbarukan itu dia juga alami, tetapi dia harus terus diproses lagi dan dia akan cepat habis. Ya, tidak sama dengan energi terbarukan yang pada dasarnya alami tetapi memang dia terus ada dan memang selalu ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut masuk ke contoh-contoh dari energi terbarukan. Nah, seperti tadi energi tak terbarukan punya contoh-contoh, energi terbarukan juga punya contoh-contohnya dan sangat gampang ditemukan di sekitar kita. Contohnya ada energi matahari, ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ya, jadi tenaga air yang digunakan. Kemudian energi angin dan energi tidal. Nah, energi tidal ini tuh apa sih? Nanti kita lihat sama-sama. Oke, kita masuk ke contoh pertama yaitu energi matahari. Nah, ini bukan hal asing lagi ya buat kita karena energi matahari ini setiap hari selalu kita nikmati, selalu kita lihat dan selalu kita rasakan kan. Nah, energi matahari itu energi yang berasal dari panas matahari dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Jadi ketika kita kehabisan energi misalnya sumber energi tertentu dari energi matahari ini kita bisa ubah menjadi energi yang bisa menunjang kehidupan kita. Contohnya yang saat ini sedang dikembangkan energi tata surya ya. Jadi energi tata surya itu biasanya dihasilkan dengan menggunakan panas matahari ya. Jadi kita tidak perlu takut jika matahari itu akan kehabisan karena memang dasarnya tidak bisa habis, dia akan selalu ada setiap hari. Nah, contoh yang kedua adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, seperti di kata terakhirnya ada tenaga air berarti menggunakan air. Nah, di sini pembangkit listrik tenaga air ini dihasilkan dengan memanfaatkan arus air. Nah, dari arus air ini sendiri yang mengalir secara keras akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, tahu nggak sih di daerah-daerah tertentu yang notabene-nya terpencil tapi memiliki sungai dengan aliran yang cukup deras itu, biasanya itu yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi ketika listrik dari luar daerah itu sulit terjangkau di daerah tertentu yang terpencil, biasanya mereka menggunakan aliran sungai yang memang deras. Jadi dari situ mereka bisa mendapatkan energi listrik. Nah, lanjut lagi ke contoh selanjutnya, ada energi angin. Nah, sama seperti energi air menggunakan arus air, energi angin ini menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Nah, ini sama ya dengan contoh yang tadi, cuman bedanya karena menggunakan angin. Jadi, di sini arus angin yang kencang itu digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, dari kincir angin ini akan diubahkan menjadi energi listrik. Nah, atau energi lain yang bisa menunjang kehidupan manusia. Nah,
kincir angin ini biasanya tidak digunakan cuma satu-satu ya, tapi memang digunakan dalam skala yang sangat besar, karena dengan skala yang besar akan memberikan sumber energi listrik, menghasilkan energi listrik yang cukup buat daerah-daerah yang memang dasarnya sangat sulit untuk menerima bantuan listrik dari daerah luar ya. Nah, jadi itu sama fungsinya, sama seperti arus air sebelumnya, untuk membantu orang-orang di daerah tertentu yang terpencil dan sulit mendapatkan listrik dari luar, sehingga mereka pun bisa menikmati listrik. Nah, contoh yang terakhir kita ada energi tidal. Oke, nah energi tidal ini tadi Ibu sebut dia sama seperti PLTA tadi, menggunakan air. Tapi bedanya apa ya? Mari kita lihat sama-sama ya. Jadi energi tidal ini sendiri dia menggunakan pasang surut air laut. Ya, jadi bedanya kalau tadi Ibu sebut PLTA itu biasanya menggunakan aliran sungai yang memang sangat deras. Energi tidal ini sendiri menggunakan pasang surut air laut. Artinya energi tidal ini dia itu di daerah-daerah yang memang daerah pesisir lautan. Ya, jadi bukan hanya daerah terpencil saja, tetapi daerah-daerah yang memang memiliki cakupan air yang cukup besar itu selalu bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ya, jadi bedakan ya energi tidal dengan energi dari PLTA itu, dia memang perbedaannya di pada daerahnya. Biasanya kalau PLTA itu daerah yang memiliki sungai dengan aliran yang deras, dan energi tidal sendiri menggunakan energi pasang surut air laut ya. Tapi pada akhirnya hasilnya itu sama, menghasilkan energi listrik untuk digunakan oleh daerah tersebut, sehingga ketika mereka kesulitan mendapatkan listrik dari daerah luar, dari kota besar, mereka bisa menghasilkan listrik dan menikmati listrik dengan menggunakan energi yang dibantu dari alam ya. Jadi pada dasarnya semua sumber energi itu sebenarnya dari alam, tapi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang tadi ya dijelaskan sama Bu Chelvi itu energi tak terbarukan, dia menggunakan sumber daya alam tetapi dia bisa cepat habis. Nah, kalau yang sekarang sumber tak terbarukan itu dia tidak akan pernah habis walaupun digunakan berkali-kali. Nah, sekarang kalian bisa lihat kan bagaimana perbedaan dari energi yang tak terbarukan dan energi yang terbarukan. Sumbernya sebenarnya sama-sama dari alam, tapi bagaimana kita melihat porsi mereka apakah cepat habis atau tidak, itu disitulah kita lihat perbedaannya ya. Nah, kalian bisa lebih menambah wawasan kalian tentang energi terbarukan. Di sini Ibu telah melampirkan link YouTube-nya untuk kalian tonton videonya ya. Jadi kalian bisa lebih tahu energi terbarukan itu seperti apa lebih jauh lagi, karena banyak contoh tentang energi terbarukan dan juga energi tak terbarukan. Yang kami jelaskan itu baru sebagian besar, tapi sebenarnya itu banyak sekali ya. Jadi Ibu harap kalian bisa lebih aktif untuk menambah wawasan kalian, sehingga kalian tidak hanya berhenti di penjelasan Ibu, tetapi kalian punya sumber pengetahuan dan memiliki pengetahuan yang lebih lagi, karena kalian bisa mencarinya sendiri ya. Dan Ibu sudah melampirkan link YouTube yang bisa kalian tonton ya. Oke. Nah, sekarang review pembelajaran ya. Nah, di sini kalian bisa nonton lagi, ada link YouTube yang kalian bisa buka dan kalian akan lihat ya. Nah, kalau nanti kalian perhatikan di modul, ada 3 soal yang perlu kalian kerjakan. Nah, setelah mengerjakan soal itu, ketiga soal yang di modul, kalian bisa menonton link YouTube ini. Kemudian kalian buatlah kesimpulan kalian sendiri, karena ketiga soal yang di modul dan video yang Ibu lampirkan, linknya Ibu lampirkan itu berhubungan secara tidak langsung. Dari video ini merupakan
rangkuman secara keseluruhan dari materi yang telah kami jelaskan ya. Jadi Ibu sangat berharap kalian bisa aktif dalam mempelajari materi pembelajaran energi untuk hari ini. Oke anak-anak semua, jadi hari ini kita sudah belajar ya tentang sumber energi ya. Energi itu apa kita sudah tahu, lalu sumber-sumber energi tak terbarukan dan terbarukan juga kita sudah tahu ya. Ibu mau simpulkan ya secara keseluruhan ya, yang tadi kita sudah pelajari. Energi tak terbarukan itu apa? Energi tak terbarukan itu adalah energi yang bisa habis ya anak-anak ya. Jadi tidak dapat diperbarui gitu ya. Kalaupun memang dapat diperbarui itu butuh waktu yang sangat lama ya anak-anak ya. Jadi energi tak terbarukan tuh bisa habis ya anak-anak ya, seperti itu. Itu poin pentingnya. Lalu untuk energi yang terbarukan itu energi yang bisa diperbarui, yang tidak dapat habis. Kalau energi itu ya tadi perbandingan sudah jelas. Lalu untuk contohnya, kalau energi tak terbarukan tuh tadi contohnya adalah ada batu bara, ada minyak bumi, ada juga gas alam ya. Lalu untuk contoh dari energi terbarukan tadi ada 4 Ibu Adil jelaskan ya, ada energi matahari, ada PLTA, ada dengan angin, dengan udara seperti ya, dengan energi tidal juga ada. Nah, itu adalah contoh-contoh sebagian yang bisa Ibu jelaskan di sini. Nanti anak-anak bisa explore lebih lagi melalui sumber belajar yang lain, bisa cari searching di internet juga boleh, silahkan. Tapi kalian harus bijak-bijak ya dalam belajar, dalam menggunakan internet ya anak-anak ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita belajar di hari ini, apa sih kira-kira refleksi yang bisa kita lakukan ya anak-anak ya. Mungkin kita bingung ya Bu, apa yang bisa kita refleksikan, apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran tentang sumber energi ini. Jadi anak-anak kita bisa belajar ya anak-anak ya, bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya itu punya tujuan yang pasti ya anak-anak ya. Tujuannya untuk apa? Salah satunya itu adanya sumber energi ini untuk menopang kehidupan manusia. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan memberikan apa ya, anugerah yang luar biasa melalui sumber energi ini untuk bisa kita kelola, untuk bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita juga bisa terus berlangsung dengan baik. Seperti itu anak-anaknya. Jadi refleksinya adalah kita harus terus menjaga, mengelola bumi. Contohnya ya, dalam penggunaan sumber energi yang tak terbarukan. Kalau kita pikir, itu kan bisa habis ya anak-anak ya. Itu bisa habis, ada waktunya, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bijak menggunakan sumber energi yang ada ya, mau yang terbarukan ataupun tak terbarukan, kita harus bijak-bijak menggunakannya ya. Jadi ketika kita menggunakan listrik nih anak-anak mungkin apa ya, suka main game gitu ya anak-anak ya, suka main game, jadi menggunakan listriknya secara berlebihan untuk mengakses HP. Nah, itu tidak baik ya anak-anak ya. Jadi kalian juga harus atur pola hidup kalian, atau untuk lampu di kamar kalian saat tidur mungkin dimatikan. Itu adalah salah satu bentuk kita mengelola bumi yang ada. Karena sumber-sumber energi yang ada itu ya tidak selamanya ada begitu ya anak-anak ya. Ada namanya sumber energi tak terbarukan. Jadi kita harus bijak menggunakannya seperti itu. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Lalu anak-anak yang bisa Ibu jelaskan adalah nanti Ibu akan bagikan filenya untuk pembagian kelompok ya. Jadi kalian nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian akan bekerja di dalam kelompok. Bagaimana Bu regulasinya? Bagaimana Bu dilaksanakannya? Jadi nanti kalian ketika membaca file itu kalian bisa mencari nama kalian di mana. Lalu setelah itu kalau kalian sudah tahu nama kalian dan nama teman kelompok kalian, kalian bisa membuat kelompok dalam WhatsApp boleh ya. Telegram juga boleh. Yang penting kalian bisa bekerja sama. Nah, kelompok ini bukan berarti kalian harus bertemu ya anak-anaknya untuk mengerjakan tugas bersama, tapi kalian bisa menggunakan platform online yang lain yang bisa untuk kalian berdiskusi seperti itu. Nah, bingung ya mungkin tujuannya untuk apa sih Bu ada kelompok ini. Nah, Ibu harap melalui kelompok belajar ini kalian bisa semakin aktif lagi ya, bisa semakin memperkaya diri, sharing kepada teman-temannya, oh aku tahu ini loh, terus temannya juga bisa saling memperkaya diri kalian di dalam kelompok kalian itu ya. Untuk tujuannya untuk apa Bu? Untuk bisa mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi nanti mungkin minggu depan kalian akan bekerja di dalam kelompok. Untuk instruksi selanjutnya Ibu akan jelaskan minggu depan ya. Jadi minggu depan kalian akan kerja kelompok secara
asinkronus ya, bekerjanya mungkin lewat WhatsApp atau Telegram. Nanti kita ketemu lagi di seperti ini regulasinya. Sesi kedua ini kalian akan sharing nih ya. Apa yang sudah dibahas di kelompok, kira-kira seperti itu anak-anak gambaran tujuan dari pembentukan kelompok ini ya. Ibu harap kalian mengerti. Kalaupun kurang paham bisa ditanyakan kepada Ibu Adel dan Ibu Shelfie. Ibu Adel, apakah ada tambahan? Semuanya udah dijelasin ya, jadi ingat kembali apa yang sudah dijelaskan sama Bu Shelfie tentang kelompok. Ingat ya, kalian harus cari kelompoknya. Nanti kan udah dibagikan tuh filenya. Kalian harus aktif, hubungi teman yang bisa kalian hubungin di dalam kelompok kalian, kemudian tanyakan ada tidak grup yang telah mereka buat, karena mereka telah lebih dahulu mengetahui kelompok sebelum kalian yang tentunya belum melihat video ini ya. Ibu berharap sekali kalian bisa aktif ya. Jadi Ibu harap kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran, dan Ibu lebih berharap lagi kalau kalian bisa mengikuti kelas sinkronus ya, supaya kalian tidak kebingungan ketika belajar mandiri. Oke? Benar sekali ya. Benar ya anak-anak yang dibilang Ibu Adel, kalian Ibu harapkan nih, Ibu punya kerinduan kalian untuk bisa bergabung di sesi sinkronus ya bersama dengan teman-teman yang lain, kita bisa sharing atau kita bisa main games bersama-sama. Nah, pastinya sangat menyenangkan untuk mengikuti kelas sinkronus. Jadi jangan takut, jangan malu-malu untuk ikut kelas sinkronus ya. Oke, sekian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mengingatnya sepanjang hayat kalian menjadi suatu pemahaman yang bermanfaat dan berguna untuk kalian. Oke, tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah.